Baik, sahabat statistik, pada kuliah singkat hari ini, kita akan mempelajari bagaimana melakukan transformasi untuk data yang jumlahnya besar dengan menggunakan lookup. Sebagai contoh kasus adalah sebuah perusahaan di bidang e-commerce yang menjual produk khusus laki-laki. Di sini ada 10 jenis produk yang dijual. Kemudian pada minggu pertama, perusahaan tersebut berhasil menjual sebanyak 450 produk. Perusahaan tersebut ingin melakukan pengkodaan terhadap produk-produk yang berhasil dijual, di mana pengkodean dilakukan untuk produk kemeja, dasi, sepatu kerja, celana panjang, dan jas ingin diberikan kode 1 dan dikategorikan sebagai pakaian. Kemudian bola, raket, sepatu olahraga ingin diberikan kode 2 dengan kategori perlengkapan olahraga. Kemudian masker dan helm ingin diberikan kode 3 dengan kategori perlengkapan berkendara. Untuk melakukan pengkodean dan kategori, kita bisa menggunakan lookup. Untuk yang pertama, kita lakukan pengkodean terlebih dahulu. Jadi bisa kita tuliskan sama dengan, kemudian kita tuliskan lookup, lalu kita blok produk yang ingin kita kodekan. Di sini adalah kemeja, yaitu produk pertama. Kemudian kita ketikkan titik koma, ya. Kemudian kita blok tabel yang menjadi dasar pengkodean dan pengkategorian. Ya. Ini adalah tabel yang menjadi dasar pengkodean dan pengkategorian. Setelah itu, kita berikan tanda dolar kepada hasil blok dari tabel yang menjadi dasar pengkodean dan pengkategorian. Tujuan pemberian dolar di sini adalah agar ketika fungsi lookup digunakan pada produk-produk yang lain untuk melakukan pengkodean, tabelnya tetap sudah terkunci atau tabelnya itu sama, ya. Kemudian setelah itu kita tuliskan indeks kolomnya. Indeks kolom, karena kita di sini ingin melakukan pengkodean, kita lihat dari tabel yang menjadi dasar pengkodean itu, kode adalah pada kolom ke-1, ke-2. Maka kita tuliskan di sini 2, ya. Baru setelah itu kita tuliskan titik koma, kita tuliskan 0. Nah, 0 di sini maksudnya adalah agar lookup bisa melakukan pengkodean sesuai barisnya. Contohnya kemeja diberikan kode 1 sesuai baris. Bola diberikan kode 2 sesuai baris. Seperti itu. Nah, penulisan 0 juga bisa diganti dengan menuliskan false. Setelah itu kita enter, dan inilah jadi untuk produk pertama, kodenya adalah 1. Lalu bagaimana untuk kode-kode yang kosong untuk produk yang lain? Caranya adalah kita kopikan rumus lookup dari kemeja ini ke sel-sel kode yang masih kosong. Tapi permasalahannya kalau kita melakukan blok dengan cara klik and drag, kalau seandainya produk kita banyak, maka tentu akan menyita banyak waktu. Maka caranya agar lebih menghemat waktu adalah kita klik dulu di sel kemeja, ya, di sel kemeja. Lalu secara bersamaan kita tekan tombol kontrol dan panah ke bawah. Ya, jadi secara bersamaan kita tekan tombol kontrol dan panah ke bawah. Secara otomatis maka akan menuju sel produk terakhir. Di sini celana panjang, ya, yaitu produk ke-450. Setelah itu kita menuju kolom kode yang masih kosong, yaitu dengan cara menekan tombol panah ke kanan 1 kali. Lalu untuk memblok sel kode yang masih kosong, kita tekan secara bersamaan tombol kontrol, shift, dan panah ke atas. Sekali lagi, kita tekan tombol kontrol, shift, dan panah ke atas. Oke, secara otomatis semua sel kode akan terblok, gitu ya. Nah, kemudian kita tekan secara bersamaan tombol shift dan panah ke bawah 1 kali, sehingga secara otomatis kode untuk produk kedua sampai dengan ke-450 sudah terblok. Baru setelah itu untuk mempaste rumus lookup yang sudah kita buat, kita tinggal tekan secara bersamaan tombol kontrol dan V. Oke. Nah, sekarang sudah jadi, ya, untuk kode dari produk-produk yang telah terjual. Lalu untuk kategori seperti apa? Ya, sama caranya, kita tuliskan sama dengan, kemudian lookup, baru kita blok produk yang ingin kita kategorikan, kita tekan titik koma, lalu kita blok untuk tabel yang menjadi dasar pengkategorian nantinya. Baru setelah itu kita berikan dolar, jangan lupa, ya, agar kita mengunci tabel yang menjadi dasar pengkategorian sehingga bisa digunakan dengan tepat oleh produk yang lain yang masih kosong kategorinya. Setelah itu titik koma, setelah itu kita menuliskan angka yang menjadi indeks kolom. Nah, di sini kita akan mengkategorikan
Di sini dari tabel yang menjadi dasar pengkategorian, kategori ini berada di kolom 3 ya. Jadi 1, 2, 3 ada di kolom 3. Sehingga di sini kita tuliskan 3. Setelah itu kita tuliskan titik koma lagi, baru kita tuliskan 0 ya, agar lookup-nya bisa mengkategorikan sesuai dengan baris. Contohnya kemeja dikategorikan pakaian, bola dikategorikan perlengkapan olahraga sesuai baris gitu ya. Masker dikategorikan sebagai perlengkapan berkendara sesuai baris. Baru setelah itu kita enter. Oke, nah ini sudah jadi untuk produk pertama kemeja, kategorinya adalah pakaian. Lalu bagaimana untuk kategori yang lain, ya, yang masih kosong untuk produk-produk yang lain? Caranya sama seperti ketika kita melakukan pengkodean, kita copy dulu rumus dari lookup yang sudah ada, ya. Kemudian kita paste dengan cara agar kita menghemat waktu. Cara membloknya adalah kita ketikkan dulu di sel C4 di sini ya. Jadi di kode 1 ya, yaitu kode untuk produk pertama kemeja. Baru secara bersamaan kita tekan tombol kontrol dan panah ke bawah ya. Jadi tekan tombol kontrol dan panah ke bawah secara bersamaan. Oke, secara otomatis dia akan mengarahkan ke sel kode untuk produk terakhir yaitu celana panjang. Lalu kita menuju kolom kategori dengan cara menekan tanda panah ke kanan satu kali. Setelah itu untuk memblok sel kategori yang masih kosong, kita tinggal menekan secara bersamaan tombol kontrol shift dan panah ke atas ya. Jadi kita tekan secara bersamaan tombol kontrol shift dan panah ke atas. Oke. Secara otomatis maka untuk sel-sel kategori untuk semua produk terjual itu telah terblok. Lalu tinggal kita tekan secara bersamaan tombol shift dan panah ke bawah satu kali. Nah, itu akan membuat sel kategori untuk produk kedua sampai dengan ke 450 itu terblok. Baru setelah itu untuk mempaste secara bersamaan kita tekan tombol kontrol dan V. Oke. Nah, dengan demikian sekarang seluruh produk yang terjual ya sudah terkodekan dan terkategorikan sesuai dengan tabel kode dan kategori yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baik sahabat, cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol notifikasi agar kita bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih, sampai bertemu di kuliah berikutnya.